Dunia kerja sedang berubah, tidak perlahan, tidak bertahap, tapi dengan cepat dan drastis. Inilah Slingshot kelima. Baru-baru ini BPS mengeluarkan data indikator NEET atau akronim dari Not in Education, Employment, or Training. Indikator ini adalah angka yang menandakan individu antara umur 15 hingga 24 tahun yang sedang tidak bersekolah, tidak bekerja, ataupun tidak dalam pelatihan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 20,31% anak muda Indonesia ada dalam kategori NEET ini. Cukup memprihatinkan. Indonesia memang pernah berada atau menjadi negara dengan persentase NEET tertinggi di ASEAN pada 2021 karena COVID ya, dan kemudian sedikit turun pada posisi kedua di ASEAN pada tahun 2022. Nah, tahun ini 2024, tahun lalu Indonesia membaik sedikit, tapi fenomena ini memang cukup memprihatinkan. NEET disebabkan oleh beberapa faktor ya, putus asa mencari pekerjaan, kemudian disabilitas, kurangnya akses transportasi, pendidikan, keterbatasan finansial, serta kewajiban rumah tangga yang harus dilakukan oleh mereka yang masih berusia muda ini. Tingginya angka NEET ini menjadi tantangan bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan daya saing pemuda kita, anak-anak muda kita di pasar kerja. Ini hal serius ya dalam arena Indonesia yang hari-hari ini harus semakin kuat lagi meningkatkan anak-anak mudanya. Lalu bagaimana dengan angkatan kerja dengan usia di atasnya yang sudah lagi bukan anak-anak muda 15-24 tahun ini? Ada hal yang menarik juga. Menurut catatan atau laporan dari World Economic Forum dengan judul The Future of Jobs tahun 2025, beberapa hal menarik juga dicantumkan di sini. Misalnya, lebih dari 39% ya, skill yang dipunyai hari ini dalam dunia kerja itu akan berubah sama sekali di tahun 2030. Perlu skill-skill baru yang harus dikuasai. Jadi Anda, saya dalam dunia kerja tahun 2030 sudah harus punya 39% skill yang baru gitu ya, yang sama sekali belum pernah kita lakukan atau kita kuasai. Ada juga laporan dari LinkedIn ya, memproyeksikan ini lebih fantastis, 65% keterampilan kerja itu berubah pada tahun 2030 seiring perkembangan kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. Banyak pihak sudah mengantisipasi hal ini. Ya, bahkan pemerintah Singapura sudah memberikan beasiswa untuk semua penduduknya di usia 40 tahun ke atas untuk mempunyai atau menguasai skill-skill baru ini. Saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi saya akan sharing 3 keterampilan utama atau 3 skill utama yang membuat kita anti dipecat gitu ya, atau anti tertinggal di dalam dunia kerja hari ini. Anda tidak hanya akan bertahan di masa depan nanti, tapi Anda akan berkembang dan menang. Memang perkembangan teknologi, AI, Artificial Intelligence ya, otomatisasi, digitalisasi sedang mengambil alih pekerjaan yang bersifat rutin, yang berulang. Itu sekarang terjadi di mana-mana. Di banyak industri, misalnya yang tingkat adopsinya sangat cepat di Indonesia adalah perbankan, manufaktur. 2 industri yang sangat cepat mengadopsi teknologi dan AI ini. Contoh nyatanya misalnya pada beberapa bank papan atas Indonesia ya, mereka sudah menggunakan generatif AI untuk meningkatkan customer experience atau pengalaman pelanggannya. AI membantu menganalisa data nasabah, kemudian diolah untuk memberikan saran bagaimana melayani pelanggan sesuai dengan karakteristik nasabah tersebut. Bahkan bukan cuma sebuah rekomendasi, tetapi bagaimana AI sudah membalas telepon sebagai CS operator gitu ya, membalas telepon dari nasabah.
Atau mungkin di dunia manufaktur, kita melihat Astra International atau perusahaan-perusahaan lain sekarang sudah menggunakan yang namanya predictive maintenance dengan AI. Untuk apa? Untuk menghindari kerusakan yang menghambat ya laju manufaktur atau produksi mereka. Sebelum terjadi kerusakan sudah bisa diprediksi kapan dan bagaimana. Sangat keren. Begitu cepat masuk di dalam dunia pekerjaan kita hari ini. Jadi keterampilan apa yang harusnya kita kuasai dengan begitu cepatnya teknologi, begitu cepatnya perubahan. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan sharing kali ini di video ini 3 keterampilan saja yang membuat Anda menjadi berharga di dunia kerja. Berharga dicari oleh siapapun di dalam dunia kerja, oleh perusahaan yang ada hari ini maupun perusahaan-perusahaan nanti yang akan semakin besar dan semakin berkembang. Pertama, teori atau skill analytical thinking. Dunia kerja hari ini tidak membutuhkan orang yang hanya mengikuti SOP saja, tapi membutuhkan pemikir-pemikir, orang yang bisa menganalisis masalah, bisa menemukan solusi-solusi baru, hal-hal yang terjadi karena perubahan kebiasaan pelanggan, itu yang dibutuhkan. Namun bagaimana cara mengembangkan skill ini? Analytical thinking. 1, latihlah kemampuan berpikir Anda. Setiap hari. Misalnya dengan membaca studi kasus bisnis ya, memecahkan teori-teori logika, melatih, memancing otak kita untuk memecahkan hal yang baru dan yang baru terus. Kemudian juga bisa menggunakan AI sebagai rekomendasi, sebagai alat bantu. AI sekarang jumlahnya ratusan yang bisa digunakan, bahkan gratis. Itu akan merangsang proses berpikir kita, mempelajari menggunakan data, mengambil keputusan ya yang lebih baik dengan bantuan dari AI, bantuan dari tools-tools untuk merangsang analytical thinking kita. Juga mungkin Anda bisa mengambil kursus online ya tentang problem solving. Analytical thinking, bahkan naik sedikit menjadi creative thinking. Bagaimana berpikir what is ya, analytical atau what if, bagaimana bila, creative thinking. Nah, 2 ini menarik menurut saya dalam rumpun analytical thinking, yaitu analytical dan kreatif. Bila Anda menguasai hal ini, 1 skill ini saja, lumayan ya, Anda sudah menjadi orang yang lebih dicari ya di dalam perusahaan Anda. Karena memiliki kemampuan analytical thinking dan creative thinking. Kemudian skill kedua adalah menggunakan teknologi monitoring dan control. Bagaimana menggunakan teknologi untuk monitoring dan control. Pertanyaannya, apakah Anda masih takut dengan perubahan teknologi dengan AI gitu ya? Atau sudah mulai menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan Anda? Teknologi tentu saja bukan untuk menggantikan kita, tapi teknologi untuk membantu kita bekerja lebih efisien. Bagaimana cara mengembangkan teknologi atau skill ya untuk mengadopsi teknologi untuk memonitor dan lebih meningkatkan produktivitas? Nomor 1, mindset kita harus di-set. Jangan alergi dengan teknologi. Jangan lagi ngomong, saya kan gaptek gitu ya. Saya nggak bisa dengan teknologi. Mulai dari belajar yang sederhana. Belajar menggunakan ChatGPT begitu ya. Dan teman-temannya, DeepSeek dan lain-lain. Mudah, semudah Anda mengetik di Microsoft Word ya. Nah, kemudian belajar hal-hal yang mungkin sedikit lebih sulit ya. Ambil pelatihan-pelatihan teknologi atau low code atau teknologi yang sederhana. Kursus online atau dengan belajar pada offline seminar ya tentang bagaimana menggunakan teknologi pada pekerjaan Anda. Mulai dari hal yang simple, mungkin menggunakan yang sudah ada dengan ChatGPT sampai kemudian bisa membuat AI agent, nah gitu ya. Jadi akan semakin advance. Semua bidang dalam pekerjaan kita harus mulai di leverage dengan teknologi. Terus skill yang kedua yaitu mempelajari bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan juga melakukan kontrol atas apa yang kita lakukan. Karena siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan memimpin masa depan. Skill yang ketiga adalah resilience dan stress tolerant. Bagaimana kita menghadapi perubahan, karena perubahan itu pasti. Siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat, dialah pemenangnya.
Banyak hari ini karyawan SDM yang stres karena tidak bisa beradaptasi. Padahal dunia ini berubahnya cepat sekali, membuat stres. Jadi hanya mereka yang bisa mengatasi hal ini, resilience, punya kemampuan untuk bangkit kembali, beradaptasi. Itulah yang menang. Kita ingat berapa perusahaan besar dulu berjaya, Nokia, ya, Kodak dan lain-lain. Tapi karena tidak fleksibel, tidak membaca zaman, tidak beradaptasi, akhirnya harus hilang di telang zaman. Demikian juga dengan kita, para pegawai, para pekerja, harus punya skill ini, resilience. Bagaimana kita bangkit kembali, bagaimana sekali lagi ya, untuk kita membangun mental yang bisa beradaptasi. Berapa hal yang bisa kita lakukan ya, dengan apa? Melatih growth mindset kita. Growth mindset artinya apa? Berani kita mengambil sebuah rencana, sebuah tindakan yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kita menghargai prosesnya, menghargai perubahannya, kemudian juga men-celebrate atau menikmati kesuksesannya. Belajar hal yang baru, itu membuat kita resilient, lebih bisa beradaptasi. Melatih diri Anda ya untuk bisa mengatasi perubahan demi perubahan. Anda mungkin yang suka untuk berdiam, meditasi, berolahraga, kembangkanlah hal itu. Karena kalau Anda fleksibel dan tetap tenang saat dunia ini berubah, Anda yang akan selalu dicari. 3 hal itu bila Anda menguasai, saya yakin akan banyak menolong dalam pekerjaan kita ke depan nanti. Dan anti dipecat gitu ya. Tidak takut ada perubahan-perubahan apapun. Nah, melalui video ini kami di Business Wisdom Institute, kami percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Kami siap membantu Anda dan perusahaan Anda untuk memahami tren masa depan ya, untuk meningkatkan keterampilan dan memastikan Anda selalu yang terdepan dalam perusahaan dan di dunia kerja ke depan nanti. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, video ini. Sekali lagi, dunia kerja sedang berubah, tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Perubahan selalu mencari orang-orang terbaik, dan orang-orang terbaik dialah yang memimpin perubahan itu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Mari terus belajar dan menangkan dunia kita. Salam.